Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada panjenengan semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas kasih setianya dan juga atas penyertaannya dalam kehidupan kita masing-masing. Mari pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Allah. Dan mari bersama-sama kita juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai setiap aktivitas pekerjaan kita di hari ini, kita berserah kepada Tuhan, mohon penyertaannya, kiranya kita hari ini dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan bila hidup kita diberkati serta menjadi berkat. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lalui, dan kami berserah. Mohon penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami untuk menjalani hidup di hari ini, untuk boleh melakukan setiap karya dan pelayanan kami. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami juga percaya Allah terus memberkati hidup kami. Dan pagi ini kami akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, untuk bukan hanya membaca, mendengar firman-Mu, tetapi juga boleh melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27 yang demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, jangan menahan kebaikan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Dikisahkan ada seorang anak muda yang kedapatan mencuri sekantong beras dari sebuah toko sembako. Dia ketahuan, dia tertangkap. Dan hampir saja oleh orang-orang banyak saat itu yang melihat anak muda ini akan dihajar, dipukul, dan akan diserahkan ke polisi. Tetapi sang pemilik toko menahan orang-orang tersebut untuk tidak main hakim sendiri. Kemudian dia menyuruh salah satu pegawai tokonya untuk melihat rumah anak muda tersebut. Karena si anak ini beralasan dia mengambil beras karena belum makan, dia dan adik-adiknya. Dan ketika pemilik toko ditemani karyawannya dan tentu anak muda tadi sampai ke rumah si anak tadi, sungguh kondisinya sangat mengenaskan. Si anak ini dengan dua adiknya, mereka yang masih tergolong anak-anak, masih sangat kecil, mereka tinggal hanya bertiga, tidak punya orang tua, dan selama ini mereka menderita kekurangan. Mereka kelaparan. Dan melihat kondisi ini, sang pemilik toko tidak jadi menyerahkan si anak muda ini ke kantor polisi, tetapi justru menyuruh anak buahnya, pegawainya, untuk memberikan sejumlah bahan makanan. Ada beras, ada lauk untuk anak-anak ini. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini, kisah ini, ya mungkin hanya sebuah cerita, tetapi sepertinya pernah juga terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita
mungkin di lingkungan kita. Ada orang-orang yang akhirnya harus melakukan pelanggaran hukum, mencuri misalnya, karena kondisinya yang memprihatinkan. Dia tidak punya pilihan. Dan semestinya melihat atau membandingkan cerita tadi, kalau orang-orang di sekelilingnya, tetangganya, mau melihat, mau peduli, mau berbagi, tentu anak muda tadi tidak akan sampai kelaparan, tidak akan sampai melakukan pelanggaran hukum dengan mencuri. Ketika orang-orang di sekitarnya tidak menahan atau bahkan menutup dirinya dalam hal melakukan kebaikan kepada orang ini, anak ini, tentu anak-anak ini tidak akan terlambat untuk merasakan kebaikan di saat mereka sungguh membutuhkannya. Sebagaimana firman tadi, Amsal 3 ayat 27 mengingatkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dalam beberapa kasus, beberapa kejadian, orang terpaksa melakukan sesuatu yang melanggar hukum karena kondisinya yang memang sangat berat. Dan juga karena orang-orang di sekelilingnya tidak peduli, menutup hati, menutup mata, menahan diri untuk melakukan kebaikan kepada sesamanya. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan, tidak punya pilihan lain selain melanggar hukum, melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman tadi mengingatkan kita untuk tidak pernah atau jangan pernah menahan kebaikan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, padahal kita memang mampu melakukannya. Dan saat ini, kondisi saat ini di tengah pandemi, kita bisa melihat banyak orang di sekitar kita yang kondisinya terpuruk, kondisinya berat. Dan inilah saatnya kita sungguh-sungguh mendengarkan panggilan Tuhan untuk tidak menahan kebaikan yang seharusnya, semestinya bisa kita lakukan kepada mereka yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk membuka mata, membuka hati, membuka tangan kita, berbagi kebaikan, berbagi berkat, berbagi kasih kepada mereka yang memerlukan. Mari kita bersama-sama menjalani setiap aktivitas karya dengan juga pelayanan kita di saat ini, di hari ini, dengan terus membuka hati, membuka mata kita, melihat kondisi sekitar kita. Adakah mereka yang membutuhkan, sehingga kita bisa dan berkesempatan untuk berbagi kebaikan kepada mereka. Tuhan memberkati kita. Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi sesama. Amin.